Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengisahkan putra-putri Nabi Muhammad SAW dari Sayyidah Khadijah beserta kehidupan mereka secara singkat. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas kesabaran dan perjuangan serta kesetiaan Sayyidah Khadijah dalam menemani Nabi Muhammad SAW berdakwah. Pada awal pembahasan kita telah membahas dan menyebutkan akhlak Sayyidah Khadijah, kemudian sifat mulia beliau. Akan tetapi kita harus mengetahui bahwasanya itu semua tidak menyelamatkan Sayyidah Khadijah daripada serangan orang-orang kafir Quraisy. Tetap orang-orang kafir Quraisy ini menyerbu Nabi Muhammad beserta orang-orang muslim ketika itu dan orang-orang yang membantu Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikisahkan ketika memanasnya permusuhan antara kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad dan pengikutnya, maka mereka membuat perjanjian. Perjanjian yang mana perjanjian ini menyebutkan bahwasannya setiap daripada orang-orang Mekah untuk tidak bermuamalah dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Bani Hashim adalah keluarga Nabi Muhammad SAW dan Bani Muthalib adalah orang-orang yang membantu Nabi Muhammad. Jadi Bani Muthalib ini punya kesetiaan juga kepada Nabi Muhammad, walaupun banyak daripada mereka yang bukan daripada Muslim, alias orang-orang kafir juga ikut membantu Nabi Muhammad SAW karena hubungan darah atau hubungan kekeluargaan. Arti tidak bermuamalah alias tidak bermuamalah baik dalam urusan jual beli makanan, atau dalam urusan jual beli pakaian, atau bahkan dalam urusan pernikahan, alias tidak boleh menikahkan putrinya kepada Bani Hashim ataupun kepada Bani Muthalib. Bahkan sampai-sampai tidak boleh berbicara kepada mereka, sampai mereka menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Akhirnya karena mendapatkan perlakuan seperti itu, Bani Hashim dan Bani Muthalib dikucilkan sampai tinggal di tempat yang namanya Syi'ib Abi Thalib, yaitu adalah lembah. Yang mana lembah ini berkumpul Bani Hashim dan Bani Muthalib karena mereka tidak diterima lagi di kota Mekah. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bermuamalah, tidak ada yang bahkan menjual beli makanan kepada mereka. Dan mereka di sana di lembah Abu Thalib tersebut kekurangan makanan, minuman, ya, hingga pakaian. Banyak di antara mereka daripada para sahabat yang memakan daun-daunan ya, untuk menyambung hidupnya, dan itu terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Dikucilkan di Syi'ib Abi Thalib selama 3 tahun. Dan di saat-saat seperti itu, saat-saat yang sangat sulit bagi orang-orang mukmin, pengikut Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah tidak meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan justru menemani Nabi Muhammad dan juga ikut merasakan lapar, merasakan haus, merasakan kekurangan pakaian dan yang lainnya bersama Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau kita lihat usia Sayyidah Khadijah ketika itu sudah sangat tua. Bahkan di riwayat sudah mencapai 60 tahun. Atau di riwayat lain juga lebih daripada 60 tahun. Radhiyallahu anha. Padahal kalau kita lihat, Sayyidah Khadijah mungkin saja atau boleh saja meninggalkan Nabi Muhammad karena ketika itu Sayyidah Khadijah bukan daripada termasuk Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sayyidah Khadijah termasuk daripada Bani Asad. Akan tetapi karena kesetiaannya dengan Nabi Muhammad SAW, ikut serta menemani Nabi Muhammad SAW selama 3 tahun tadi. Sehingga setelah terlewat 3 tahun, maka Sayyidah Khadijah termasuk orang yang paling kuat imannya, orang yang paling kokoh tekadnya, serta paling besar kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidah Khadijah juga termasuk orang yang paling banyak membantu Nabi Muhammad SAW ketika itu, sehingga menghabiskan seluruh kekayaannya. Karena ketika itu sudah tidak boleh lagi berjual beli, tidak boleh lagi bermuamalah dengan orang-orang Mekah, sehingga menghabiskan semua kekayaannya untuk menyambung hidup di Syi'ib Bani Abi Thalib selama 3 tahun, sehingga 3 tahun tersebut habis semua daripada kekayaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sungguh Sayyidah Khadijah adalah hadiah yang indah yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW terlambat datangnya wahyu.
hingga Nabi Muhammad mengira ya bahwasannya wahyunya telah terputus atau tidak akan datang lagi, dan itu membuat Nabi Muhammad SAW sangat cemas dan sangat sedih. Sehingga datanglah Sayyidah Khadijah untuk menenangkan Nabi Muhammad SAW, bahkan memfasilitasi Nabi Muhammad SAW dengan semua hartanya, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak disibukkan lagi untuk bekerja atau untuk mencari nafkah, bahkan menata semua daripada kebutuhan Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad SAW bisa fokus dalam berdakwah dengan penyampaian yang sempurna. Dan itu setetes daripada lautan pengorbanan Sayyidah Khadijah untuk Nabi Muhammad SAW. Maka pantas kalau dikatakan Sayyidah Khadijah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan membuat namanya selalu terukir dalam hati Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisahnya? Ya, insya Allah kita akan bahas bagaimana Sayyidah Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarganya, sehingga kita layak dan pantas untuk dikumpulkan bersama mereka di surga yang paling atas. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.